Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rahayu Kadarusman dari Sipil 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lalu lintas pada pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dari PT Sandria Mekar Abadi. Yang pertama yaitu jenis dan metode survei. Yang pertama yaitu survei inventarisasi jalan dengan metode pengukuran dan juga pencatatan dengan lama waktunya yaitu 1 hari. Kemudian yang kedua yaitu survei pemecahan lalu lintas dengan metode penjumlahan kendaraan di ruas jalan dengan konter baik satu arah ataupun 2 arah selama 2 hari. Kemudian yang ketiga yaitu survei volume pergerakan membelok dengan metode penjumlahan kendaraan di simpang jalan dengan konter pada saat berbelok selama 2 hari. Kemudian yang keempat yaitu survei kecepatan dan hambatan dengan metode pengukuran kecepatan kendaraan dengan menggunakan stopwatch dan juga roll meter selama 2 hari. Kemudian survei pejalan kaki dengan metode mencatat jumlah pejalan kaki baik menyusuri maupun menyeberang jalan selama 2 hari. Kemudian survei bangkitan perjalanan dengan metode menghitung kendaraan yang keluar masuk objek pembanding selama 2 hari. Kemudian tahapan pemodelan transportasi. Yang pertama yaitu perkiraan tarikan perjalanannya. Dalam hal ini sesuai dengan kategori tata guna lahan kawasan dipergunakan konsep tarikan perjalanan yaitu trip attraction. Kemudian yang kedua yaitu distribusi perjalanan. Tahapan untuk mendapatkan matriks asal tujuan yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan moda. Dipergunakan konsep pendekatan trip and model untuk membagi total person tripnya. Kemudian yang keempat yaitu pembebanan perjalanan, yaitu mengkaji mengenai pembebanan lalu lintas berdasarkan data input yang diberikan, yaitu data jaringan jalannya dan juga data permintaan lalu lintas. Kemudian analisis kinerja jaringan jalan, yaitu mengukur derajat kejenuhan volume per kapasitas pada ruas jalan, kemudian mengukur derajat kejenuhan dan panjang antrian yang terjadi pada persimpangan, kemudian mengukur kecepatan pada ruas jalan. Yang kedua adanya analisis kinerja ruas jalan. Yang pertama, analisis kapasitas jalannya, yaitu volume maksimum kendaraan yang dapat melalui suatu potongan jalan pada periode waktu tertentu untuk kondisi tertentu. Yang pertama adanya kapasitas dasar, yang kedua faktor penyesuaian lebar jalan, yang ketiga faktor penyesuaian pemisahan arah, yang keempat faktor penyesuaian gangguan sampingan, yang kelima faktor penyesuaian ukuran kota. Kemudian, adanya analisis visi ratio yaitu salah satu aspek dalam mengukur parameter kinerja ruas jalan di mana perbandingan ruas waktunya sibuk itu pada ruas jalan dengan kapasitas jalannya. Kemudian, analisis kecepatan yaitu nilai dari kecepatannya sangat berpengaruh terhadap suatu tingkat kenyamanan pada suatu ruas jalan. Nah, di mana semakin tinggi angka kecepatan ruas jalan tersebut, maka akan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kemudian yang keempat yaitu analisis kinerja simpangan tak bersinyal, yaitu terdapat langkah-langkah formulasi mencari kapasitas, derajat kejenuhan, dan juga tundaan sesuai dengan metode manual kapasitas jalan Indonesia pada tahun 1997. Kemudian yang keempat yaitu analisis pejalan kaki. Pergerakan pejalan kaki berdasarkan arah sejajar dengan arus lalu lintas ataupun dengan kendaraan bermotor pada ruas jalan di sebelahnya. Kemudian yang kelima yaitu analisis parkir, adanya penentuan besaran satuan ruangan parkir dan juga kapasitas parkirnya. Yang keenam, analisis penanganan, yaitu terdapat kajian, yang pertama kajian eksternal, kajiannya mengenai pengendalian lalu lintas dengan penyediaan fasilitas pelengkapan jalannya. Kemudian yang kedua adanya kajian internal, yaitu lokasi ditekankan pada kajian usulan akses keluar masuk serta penataan parkir. Gambaran umum wilayah studinya. Yang pertama kondisi geologis kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya salah satu kota provinsi Jawa Barat, dan seiring perkembangannya maka terbentuklah dua buah bentuk pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota Tasikmalaya. Kemudian adanya kondisi administratif kota Tasikmalaya, yaitu luasnya adalah 385,07 ha yang terdiri dari 10 kecamatan dengan 69 kelurahan. Kemudian adanya kondisi demografi kota Tasikmalaya. Penduduk kota Tasikmalaya ini pada tahun 2015 sebanyak 657,47 jiwa yang terdiri atas 300.030,996 jiwa penduduk laki-laki dan 300.026,481 jiwa penduduk perempuan. Di mana profil rencana pembangunannya itu adanya sarana lindung lingkungan, instansi sumur pantau, sistem keamanan, sistem pencahayaan, peralatan dan perlengkapan filling BBM, lambang PT Pertamina, yaitu kemudian generator, racun api, fasilitas umum, instalasi listrik dan juga air, rambu-rambu standar PT Pertamina. Kemudian lokasi pembangunannya, yaitu rencana lokasi pembangunan PT Sandria Mekar Abadi ini terdapat di ruas jalan provinsi, yaitu dari Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa menuju Jalan Padayungan, Tasikmalaya. Kemudian profil pengembangannya dengan nama perusahaan PT Sandria Mekar Abadi. Kemudian alamat perusahaannya Tegalarum RT 8 RW 2, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan bentuk hukumnya PT, nomor IMB sedang diproses. Kemudian kegiatan usahanya yaitu perdagangan eceran bahan bakar kendaraan dengan luas lokasi yaitu 2056 meter persegi. Kemudian penggunaan lahan dan pemanfaatan lahannya. Pembangunan PT SPBU PT Sandria Mekar Abadi ini mempunyai 2 sub berjumlah 4 buah tangki pengisian dan juga 5 tangki pemadam sejumlah 5 buah. Kemudian jenis dan kapasitasnya Pertamak 20 KL, Dektalit 20 KL, Pertalit 20 KL. Pertamak yang warna biru, Dektalit yang tengah yang warna putih, Pertalitnya yang warna hijau kebiru-biruan. Kemudian tenaga kerjanya, rencana jumlah tenaga kerja dari PT Sandria Mekar Abadi ini yaitu sebanyak kurang lebih 19 orang pekerja dengan kualifikasi pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar dan juga sampai ke perguruan tinggi. Kemudian waktu operasional PT Sandria Mekar Abadi ini dilakukan pada shift pertama yaitu dari jam 5 pagi sampai jam 2 sore, kemudian shift 2-nya yaitu dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Nah, kondisi tata guna lahannya, kondisi lingkungan jalan dan tata guna lahan ini memiliki pengaruh terhadap hambatan sampingan dari kinerja yang ada. Nah, semakin padat dan kompleksnya tata guna, maka akan semakin menurunkannya kapasitas dan juga kinerja jalan dalam mendukung mobilitasnya dan aksesibilitasnya penduduk untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian kondisi lalu lintasnya. Kondisi lalu lintas pada ruas jalan tersebut ramai, lancar, dengan dominasi oleh kendaraan roda 2. Perlengkapan jalan pada ruas jalan tersebut pun cukup memadai, hanya saja masih terdapat beberapa titik lokasi rawan kecelakaan bila ditinjau lagi dari segi geometrik jalannya. Kemudian analisis perjalanan. Yang pertama yaitu kapasitas ruas jalan terdampak dengan tipe jalan 4/2D dengan nilai 3.300 SMP per jam. Kemudian per lajur 4 meter 1,08 FCW. Kemudian penyesuaian pemisahan arahnya 50-50 bernilai 1 FCSP. Kemudian penyesuaian hambatan sampingannya jalan dengan cup 4/2D jarak 0,3 meter, hambatan sampingannya S dengan nilai 0,91 FCSP. Penyesuaian ukuran kotanya 0,94 FC
CS. Kapasitas jalannya dengan total 2 arah menghasilkan 3048,65 SMP per jam. Kemudian volume lalu lintas ruas jalan terdampak. Yang pertama yaitu dari grafik pertama, periode jam sibuknya dari arah Padayungan menuju Jalan Kiai Haji Zainal Mustofa itu jam sibuknya dari jam 1 sampai jam 2 sore. Kemudian dari grafik yang kedua yaitu dari Jalan Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Jalan Padayungan, jam sibuknya dari jam 1 sampai jam 1:45. Nah, grafik ketiga yaitu total dari jam sibuknya 2 arah tersebut dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan dengan total dari grafik ketiga. Kemudian proporsi kendaraannya yaitu MC sepeda motor berjumlah 34%, kemudian LF-nya kendaraan ringan berjumlah 63%, kemudian ada HV-nya yaitu kendaraan tidak bermotor yaitu sebanyak 0%. Kemudian split distribution-nya dari kanan 49%, dari kiri 51%. Kemudian kecepatan bebas. Yang pertama, kecepatan bebas dasarnya 4/2D dengan nilai 55 km per jam, lebar lajurnya 4 meter dengan nilai 4 FVW. Kemudian yang ketiga, penyesuaian hambatan sampingannya dengan CURPS 4/2D, jarak 30 meter, hambatan sampingannya sedang dengan nilai 0,93 FFV SP. Kemudian penyesuaian ukuran kotanya 0,95 FFV CS. Maka kecepatan arus bebasnya dihasilkan 52,127 km per jam. Kemudian kecepatan bebas dari Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa. Indikatornya dengan jarak 20, waktu rata-ratanya 1,2. Menghasilkan kecepatan meter per sekon 16,66 di kilometer per jamin jadi 59,97. Kemudian dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan yaitu dengan jarak 20, waktu rata-ratanya 1,5 dengan kecepatan meter per sekonnya 13,33 menuju ke kilometer per jam menjadi 47,98. Kemudian kecepatan aktual hasil speed radarnya ruas jalan Kiai Haji Zainal Mustofa dengan kecepatan 49,32. Inventarisasi kecepatan hasil analisisnya dari jalan Kiai Haji Zainal Mustofa itu bebas 52,127, SMS 47,98, radarnya 49,32, pilihnya 49,32. Kemudian tingkat kinerja ruas jalan terdampak. Lokasi dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, volume totalnya 1915,4, kapasitas totalnya 3048,65, VC rationya 0,63 menghasilkan level C. Kemudian dari arah Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa, volume totalnya 1853,4 dengan kapasitas total 3048,65. VC rationya 0,61 menghasilkan level C. Kemudian presentasi data kondisi konstruksi. Yaitu yang pertama simulasi kinerja lalu lintas kondisi mobilisasi tenaga kerja terhadap tahap konstruksi. Dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, extensinya kapasitasnya 3048,65, volumenya 1207. VC rationya 0,396. Kemudian pekerjaannya dengan volume 1247, VC rationya 0,451. Kemudian dari Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa, kapasitas ekstensinya 3465, kemudian volumenya 1334, VC rationya 0,438.
Kemudian volumenya yaitu 1374, Fisher ratio-nya 0,409. Kemudian yang kedua yaitu adanya simulasi kinerja lalu lintas kondisi mobilisasi peralatan dan juga materialnya. Dari Jalan Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, extensinya yang pertama kapasitasnya yaitu 3048,65 SMP per jam. Volumenya 1207, Fisher ratio-nya 0,63. Maka mobilisasi peralatan dan materialnya volumenya menjadi 1352,56, Fisher ratio-nya 0,444. Kemudian dari arah Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa, kapasitas extensinya 3048,65, volumenya 1334, Fisher ratio-nya 0,61. Maka mobilisasi peralatan dan materialnya 1225,56, Fisher ratio-nya 0,402. Kemudian presentasi data kondisi setelah operasional. Dari ruas jalan Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, edit tripnya yaitu 64,43 dengan extensinya 1207. Volume jam puncak yang dibebankannya menjadi 1271,43, kenaikannya menjadi 5,34%. Kemudian dari arah Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa, edit tripnya yaitu 64,43 dengan extensinya yaitu 1334 SMP per jam. Kemudian volume jam puncak dibebankannya 1398,43 menjadi kenaikannya 4,83%. Kemudian adanya presentasi data kondisi setelah operasional. Itu perubahan kinerja ruas jalannya dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, volume puncaknya 1207 yang dibebankannya 1271,43, maka kapasitasnya menjadi 3048,65. Fisher ratio-nya extensing menghasilkan 0,396 yang dibebankannya 0,417. Maka tingkat pelayanannya extensing B, kemudian dibebankannya B. Kemudian dari arah Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa itu extensinya 1334, dibebankannya 1398,43 dengan kapasitas 3448,65. Extensinya menghasilkan dari Fisher ratio 0,438, dibebankannya 0,459. Tingkat pelayanannya extensing menghasilkan B dan juga dibebankan menghasilkan C. Kemudian proyeksi kinerja pada tahun rencana. Tingkat pertumbuhan lalu lintas di ruas jalan terdampak. Dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, volume jam puncaknya extensin 1207, tahun kelimanya 1924,25 SMP per jam. Kenaikan pada tahun kelima itu menjadi 59,42%. Kemudian dari Jalan Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa, extensinya 1334. Tahun kelimanya menjadi 2264,51, maka kenaikan pada tahun kelimanya menjadi 69,75%. Kemudian perbandingan kinerja jaringan jalan terdampak. Dari Padayungan menuju Kiai Haji Zainal Mustofa itu kondisi extensinya 0,438, kondisi konstruksinya 0,449, kemudian kondisi operasionalnya 0,459, maka kondisi di tahun 2025 tahun proyeksinya menjadi 0,743 yaitu D. Kemudian dari Kiai Haji Zainal Mustofa menuju Padayungan, kondisi extensinya 0,396, kondisi konstruksinya 0,407, kondisi operasionalnya 0,417, maka kondisi 2025 tahun proyeksinya menjadi 0,631 yaitu C. Kemudian analisis parkir. Penyediaan lahan parkir sepeda motor dengan jumlah 17 meter persegi, kapasitasnya 11, mobil 23 meter persegi, kapasitasnya 2. Jumlahnya menjadi 40 meter persegi dan juga
13 kapasitas. Kemudian analisis pejalan kaki, bisa kita lihat data pejalan kakinya rata-rata P1 V144, V2 menjadi 2.811, VX V2 yaitu menjadi 75.891. Kemudian analisis parkirnya, stasiun pengisian bahan bakar umum PT Sandria Mekar Abadi ini memiliki 2 gate, yaitu yang dimana terdapat 1 pintu masuk utama dengan lebar 11 meter dan juga pintu keluar dengan 11 meter. Kemudian rekomendasi dan implementasi dampak, yaitu yang pertama adanya rekomendasi penanganan dampak, implementasi penanganan dampak, penyediaan perlengkapan jalan, usulan tanggung jawab pengembangan, usulan tanggung jawab pemerintah, dan juga rencana pemantauan dan evaluasi. Yang pertama rekomendasi penanganan dampak tahap lalu lintas, tahap konstruksi. Yang pertama, mobilisasi tenaga kerja berdampak pada gangguan kelancaran lalu lintas, maka penanganannya yaitu mengatur jam berangkat kerja agar tidak pas dengan jam sibuk lalu lintasnya. Kemudian yang kedua yaitu pengangkutan material yang overload, dampaknya itu kerusakan perkerasan jalan, maka penanganannya pada saat pengangkutan galian tanah dan material bangunan ke lokasi proyek dan juga alat-alat beratnya harus lebih hati-hati nih agar tidak merusak jalan di sekitar lokasi proyek. Kemudian yang ketiga yaitu belum tersedianya perlengkapan jalan sementara. Dengan berdampak rawan kecelakaan lalu lintas, maka penanganannya yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang keempat yaitu kendaraan keluar masuk lokasi. Dengan dampak rawan kecelakaan lalu lintas, maka penanganannya yaitu penempatan petugas pengatur lalu lintas. Kemudian yang kelima yaitu pengawasan dan juga penentuan jalur evakuasi. Berdampak rawan kecelakaan, rawan bencana dengan penanganan penyediaan aparat. Kemudian implementasi dampak operasional, yang pertama yaitu konflik arus lalu lintas dengan penanganan penempatan petugas pengaturan lalu lintas. Diimplementasikan yaitu petugas pengatur lalu lintas dapat ditunjuk dari security ataupun petugas parkir kawasan studi yang bertugas membantu keluar masuknya kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu perlengkapan jalan yang kurang memadai. Penanganannya, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan juga marka jalan. Kemudian implementasikan menjadi instansi kebutuhan perlengkapan jalan di kawasan studi. Kemudian penyediaan perlengkapan jalan. Adanya tahap konstruksi dan juga tahap operasional. Kemudian adanya usulan tanggung jawab pengembangan, yaitu melaksanakan penutupan lokasi pagar keliling pada saat tahap konstruksi, melakukan instalasi kebutuhan perlengkapan jalan di kawasan internal studi, tersedianya aparat dan juga pemasangan CCTV serta lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan dan juga keselamatan di kawasan proyek. Kemudian usulan tanggung jawab pemerintahnya, penentuan spesifikasi sesuai dengan standar nasional untuk instalasi perangkat yang dibutuhkan memfasilitasi proses perizinan dan juga penempatannya. Kemudian memberikan pelatihan bagi petugas pengatur lalu lintas, menjaga agar rambu lalu lintas pada ruas jalan tetap berfungsi operasional untuk meminimalisir dampak lalu lintas yang mungkin akan timbul. Kemudian menjaga sarana dan prasarana di ruas jalan tersebut tetap berfungsi normal untuk mengurangi dampak lalu lintas yang akan timbul. Kemudian rencana pemantauan dan evaluasinya, adanya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya, Dinas Pekerja Umum Kota Tasikmalaya. Yang saya dapat dari mata kuliah ini dan juga kesan dan pesannya, yaitu selama mengikuti mata kuliah andalan ini, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan juga pengetahuan tentang analisis dampak lalu lintas, yaitu tentang langkah-langkah untuk melakukan prediksi terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari suatu pembangunan kawasan baru, juga perencanaan perbaikan ataupun peningkatan kualitas sebagai langkah untuk mengakomodasikan perubahan yang sudah ataupun yang akan terjadi. Pesannya, berharap semoga kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ini dan semoga tahun ini bisa adanya tatap muka biar proses belajar lebih baik lagi. Ya, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.